Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Sadria Putra, mahasiswa PJJ S1 Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi data science sesi 9 sampai 15. Untuk secara keseluruhan, saya akan menjelaskan sesi 9 manajemen data, pemfilteran data, sesi 10 asosiasi dan regresi, sesi 10 tabel kontingensi, sesi 10 asosiasi skala ordinal, sesi 11 asosiasi dan korelasi, sesi 12 analisis regresi, sesi 12 interpretasi regresi, sesi 13 klasifikasi decision tree, sesi 13 decision tree process, sesi 15 big data, sesi 15 data mining, rapid miner, sesi 15 business intelligence BI, sesi 15 click view untuk big data. Oke, langsung saja yang pertama yaitu sesi 9 manajemen data. Manajemen data melibatkan perencanaan penyimpanan dan pemeliharaan data untuk efisiensi kinerja. Contohnya pada Siakat untuk mengelola data akademik mahasiswa. Untuk pemfilteran data, seleksi subnet data untuk analisis dan lebih spesifik. Tujuan, periode waktu, kelompok data, outlier, method by value, date variable 1 atau 2 peluang. Contoh filter nilai UTS pada kelas paralel mahasiswa absen. Filter data membantu memfokuskan pada subnet tertentu, misalnya nilai UTS mahasiswa atau data absen. Sesi 10 untuk asosiasi dan regresi. 2 perubahan numerik, scatter plot untuk hubungan X dan Y, dan korelasi persen R, ukur kekuatan dan arah hubungan linier. Tujuan memahami hubungan linier antar variabel. Untuk korelasi persen R, mengukur kekuatan hubungan mendekati 1/-1 sama dengan kuat atau 0 sama dengan lemah. Untuk sesi 10 asosiasi dan skala ordinal, kolerasi Spearman dan Gamma untuk data ordinal. Tujuannya untuk menjelaskan analisis hubungan variabel non-numerik. Untuk gamma digunakan untuk mengukur asosiasi pada data ordinal seperti pendapatan vs kebahagiaan. Untuk sesi 11 asosiasi dan kolerasi, visualisasi scatter plot, kolerasi persen, tabel kontingasi, dan ukuran ordinal. Ringkasan metode analisis hubungan variabel. Tabel kontingasi cocok untuk analisis variabel kategorik seperti gender vs tangan dominan. Sesi 12 analisis dan regresi. Tujuan regresi model linier yaitu dan metode estimasi. Memahami prediksi variabel dependen dari independen. Regresi linier sederhana memodelkan hubungan linier dengan least square. Untuk sesi 12 interpretasi regresi. Arti intercept B0 dan
Slope B1 contoh aplikasi. Menjelaskan output model regresi. Slope B1 menunjukkan perubahan rata-rata Y per unit X. Contoh harga rumah naik 0,11 per Ft kuadrat per kaki. Sesi 13 yaitu klasifikasi dan decision tree. Tujuan klasifikasi fase training atau testing dan algoritma decision tree. Memperkenalkan metode prediksi kelas. Decision tree membagi data berdasarkan atribut dengan entropi terkecil. Decision tree proses. Perhitungan entropi membantu tree atau contoh kasus. Mendalami langkah-langkah decision tree. Untuk entropi mengukur ketidakpastian. Contohnya prediksi hipertensi dengan usia, berat, dan kelamin. Untuk sesi 15 bagian Big Data, definisi karakteristik 5V dan teknologi NoSQL Hadoop, memahami tantangan dan solusi untuk Big Data. Untuk Big Data ditandai dengan volume, velocity, variety, solusi Hadoop untuk distribusi data. Definisi data mining untuk sesi 15, data mining dan rapid miner. Metode klasifikasi, clustering, dan tools rapid miner. Menjelaskan ekstraksi pola dari data besar. Rapid miner menyediakan platform untuk analisis data mining secara visual. Isi untuk sesi 15 Business Intelligence BI, definisi BI, tools, Tableau, dan Power BI, dan tahapan implementasi. Memperkenalkan analisis data untuk keputusan bisnis. BI tools seperti Tableau membantu visualisasi data historis untuk strategi bisnis. ClickView untuk Big Data. Arsitektur ClickView, backend ataupun frontend, dan keunggulan. Menjelaskan peran ClickView dalam analitik Big Data. ClickView itu integrasi multisumber data dengan antarmuka interaktif. Kelebihannya integrasi multisumber dan interaktif dan cepat. Kesimpulannya yaitu manajemen dan pemfilteran data. Untuk manajemen data adalah fondasi penting untuk efisiensi kerja, untuk pengambilan keputusan, melibatkan perencanaan, penyimpanan, dan pemeliharaan data. Pemfilteran data membantu fokus pada subnet tertentu, contoh nilai mahasiswa atau data absen untuk analisis yang lebih spesifik. Analisis hubungan dan korelasi person untuk data numerik, dan gamma atau Spearman untuk data ordinal. Digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Tabel kontigasi dan scatter plot adalah tools visual untuk memahami hubungan antar variabel, kategorik, dan numerik. Untuk analisa regresi, regresi linier memodelkan hubungan antara variabel dependent Y dan independent X dengan interpretasi berdasar slope pengaruh X terhadap Y dan intercept. Contoh prediksi harga rumah berdasarkan ukuran dan luas. Klasifikasi dan decision tree. Klasifikasi digunakan untuk memprediksi kategori berdasarkan atribut dengan decision tree sebagai salah satu metode populer.
menggunakan entropi untuk pemilihan node. Contoh prediksi resiko hipertensi berdasarkan usia, berat, dan jenis kelamin. Big data dan analisis lanjutan. Big data dicirikan dengan 5V, volume, velocity, variety, veracity, dan value. Memerlukan teknologi seperti Hadoop, Spark, atau NoSQL. Data mining, klasifikasi, clustering, dan business intelligence (BI). Tools W, ClickView membantu ekstraksi pola dan pengambilan keputusan berbasis data. Materi ini memberikan fondasi data science mulai dari pengolahan data dasar hingga analisis kompleks big data machine learning. Implementasi tools seperti RapidMiner, ClickView, atau regresi linear dapat membuka peluang untuk penelitian dan aplikasi di dunia nyata. Data adalah bahan bakar masa depan. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa mengubahnya menjadi insight yang berharga. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.